Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 11, yaitu manajemen risiko. Nah, jadi manajemen risiko itu adalah sesuatu hal yang akan terjadi di masa datang atau risiko yang terjadi apabila kita memiliki suatu proyek. Nah, di sini manajemen risiko itu bukan kita menerawang ya atau kita amal, tapi manajemen risiko adalah meminimalisir suatu hal yang mungkin akan terjadi dengan risiko. Pertama, risiko berkaitan atau berhubungan dengan kejadian yang akan datang. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi, risiko sesuatu yang akan datang bisa kita perkecil kemungkinannya. Yang kedua adalah risiko melibatkan perubahan pikiran, pendapat, atau aksi. Di sini risiko melibatkan pilihan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Manajemen risiko juga merupakan tindakan yang membantu tim memahami mengatur ketidakpastian. Nah, jadi ada beberapa hal proses utama dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah merencanakan. Jadi suatu proyek itu harus kita rencanakan dulu kemungkinan besarnya seperti apa dan apa yang akan terjadi dan hal-hal yang akan kita hadapin. Ketika kita sudah mempelajari manajemen risiko, kita bakal tahu kemungkinan buruknya bisa kita perkecil dan kemungkinan bagusnya bisa atau peluangnya bisa kita besarkan lagi. Di sini ada output utamanya juga dari manajemen risiko adalah rencana manajemen risiko. Jadi ada outputnya. Yang kedua ada mengidentifikasi resiko, menentukan resiko yang mungkin berpengaruh pada proyek. Nah, masing-masingnya kita dokumentasiin. Nah, jadi outputnya juga adalah awal dari sebuah daftar resiko. Yang ketiga melakukan analisis resiko kualitatif. Nah, jadi kita analisis resikonya yang menjadi probabilitas atau dampaknya, dan output utama dari analisis resiko juga adalah daftar resiko. Jadi kita tulis daftarnya suatu hal yang akan terjadi dan kita kemungkinan buruknya kita perkecil. Nah, yang keempat melakukan analisis risiko kuantitatif, beda dengan kualitatif. Kalau kuantitatif adalah efeknya dari risiko atau pada tujuan proyek. Jadi efeknya itu apa sih? Outputnya juga beda. Output dari kuantitatif adalah daftar risiko, di-update daftarnya itu. Yang kelima, tanggapan perencanaan risiko. Ada tanggapan-tanggapan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peluang. Nah, kalau peluangnya itu baik, kita ambil langkah-langkah itu. Jadi kita rencanakan dan kita ambil peluang tersebut. Yang kedua, outputnya adalah proses manajemen risiko sebelumnya. Nah, jadi kan karena kita lakukan berulang-ulang, jadi kita tahu tuh outputnya. Yang keenam adalah pemantauan pengendalian risiko. Di sini ada identifikasi pengontrolan dan output utamanya adalah permintaan dan update daftar risiko. Dan selanjutnya ada perencanaan manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko adalah proses menentukan bagaimana merencanakan kegiatan risiko proyek. Output utama dari proyek ini adalah manajemen risiko seperti kita dibahas di awal. Strategi risiko, ada strategi ya. Jadi risiko itu enggak hanya seperti itu, tapi ada strategi-strategi yang kita harus lakukan. Yang pertama, strategi reaktif. Memonitor proyek terhadap kemungkinan resiko. Jadi kemungkinannya kita monitor. Yang kedua adalah sumber daya dikesampingkan. Nah, jadi biasanya sumber daya itu diutamain atau masalah penting ya. Kalau di sini kita kesampingan dulu. Yang kedua adalah strategi proaktif. Tadi kan reaktif, ini proaktif, dimulai sebelum kerja tesis diawalin. Identifikasi resiko potensial juga, memperkirakan probabilitas dan pengaruh proyek. Sasaran utamanya adalah menghindari resiko. Jadi kita ini kemungkinan resiko buruk itu kita hindari dengan kita mempelajari strategi proaktif. Dan selanjutnya adalah kategori resiko PL, resiko proyek. Yang pertama resiko proyek mengancam rencana proyek.
Bila resiko proyek menjadi kenyataan, maka ada kemungkinan jadwal proyek akan meleset dan biaya akan meningkat. Yang kedua adalah resiko teknis nih. Risiko teknis mengancam kualitas ketetapan waktu yang dihasilkan. Jadi ada waktu yang dihasilkan itu, nah kita ada ketetapannya. Bila resiko teknis menjadi kenyataan, implementasinya, nah ini implementasinya akan sulit atau tidak mungkin. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi ya. Desain potensial, risiko teknis juga mengidentifikasikan desain potensial, implementasi antar muka, pada aplikasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah resiko bisnis nih, mengancam kelangsungan hidup PL yang akan dibangun dan sering membahayakan proyek atau produk. Nah, resiko proyek itu ada resiko pasar, resiko keuangan, resiko teknologi, resiko orang, dan resiko proses atau struktur. Ada prinsip manajemen risiko, mempertahankan perspektif global, mengambil pandangan yang melihat ke depan, menggiatkan adanya komunikasi yang terbuka, mengintegrasikan, menekan, mengembangkan, dan mendorong kerja tim. Jadi kita itu kalau manajemen risiko harus mengandalkan tim ya. Di sini ada RBS atau Risk Breakdown Structure. Dalam hal ini WBS digunakan untuk meninjau proyek apakah ada resiko dalam kategori WBS. Jadi ditinjau dulu proyeknya. Jika salah satu item WBS melibatkan persiapan pers, tidak ada satu orang di tim proyek yang belum pernah melakukan itu, bisa menjadi resiko negatif nih. Kalau tidak ditangani oleh profesional bisa jadi buruk nih. Ini ada risk breakdown struktur lah, berguna untuk manajemen mempertimbangkan. Nah, jadi kita bikin strukturnya untuk mempertimbangkan risiko kategori yang berbeda. Di sini ada strukturnya, siapa-siapa saja yang terlibat. Yang ketiga ada identifikasi risiko. Nah, adalah upaya sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana proyek. Nah, ada estimasi, ada jadwal, ada pengisian sumber daya, ada banyak ya yang akan terjadi di masa depan. Jenis resikonya ada resiko umum, ada resiko khusus. Nah, kalau resiko umum adalah ancaman bagi proyek yang meninjau dokumen perencanaan proyek, nah biaya segala macam. Kalau khusus itu lebih khusus lagi, perkiraan biaya, ruang lingkup, stakeholder, dokumen, nah itu melakukan risiko khusus. Ada toolsnya, di sini ada brainstorming, adalah teknis diskusi. Jadi tim itu tuh disuruh berdiskusi, saling mengeluarkan ide, membangun ide, menemukan masalah-masalahnya apa sih proyek itu, baik maupun buruknya ya, bukan hanya buruk saja dan baiknya juga kita harus diskusikan. Nah, setelah didiskusikan kita kan jadi bisa mengambil nih langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Itu namanya brainstorming. Yang kedua adalah teknik Delft. Adalah teknik menemukan resiko yang menggunakan konsensus. Nah, jadi kita menggunakan konsensus dari para ahli membuat prediksi nih gimana ke depannya. Jadi kita mengandalkan menanyakan kepada para ahli agar kita bisa memprediksi ke depannya. Yang ketiga adalah interview, adalah teknik menemukan fakta, mengoleksi informasi dan secara langsung. Jadi kita interview langsung tuh. Dan selanjutnya ada SWOT, SWOT analysis, adalah digunakan dalam melakukan identifikasi risiko, khususnya mengenali kelemahan yang dimiliki. Nah, kita lihat kelemahannya atau kekurangannya. Jadi ketika kita sudah mengenali, kita dapat menghadapinya. Nah, selanjutnya adalah checklist, membantu mengidentifikasi risiko proyek-proyek IT fokus. Jadi kita kalau checklist ini mempermudah ya, sesuatu yang kita analisis. Di sini kita bisa checklist ukuran produknya, dampak krisisnya, karakteristik, definisi proses lingkungan pembangunan, teknologi, dan ukuran staf, pengalaman staf kita masukkan ke checklist. Setelah itu, di sini ada analisa resiko. Nah, resiko ini dianalisa nih, ada analisa kualitatif, ada kuantitatif, seperti yang saya jelaskan nih tentang DTA atau Decision Tree Analysis. Diagram digunakan dan memilih aksi keputusan terbaik nih dalam resiko tadi. Ada EMV adalah hasil perkalian probabilitas kejadian resiko
Jadi misalnya dengan uang ya, unsur-unsurnya titik keputusan awal. Jadi ada awalnya pemilihan relatif dan pengambil keputusan. Yang kedua, peristiwa progres tentu cabang atau ranting. Dan yang ketiga, ada garis menghubungkan titik-titik hasilnya. Setelah itu keputusannya. Nah, setiap cabang atau ranting menunjukkan suatu seri keputusan kemungkinan terjadi peristiwa. Setelah itu keputusan ditentukan dengan mengkaji nilai yang diharapkan dari awal atau yang ranting yang bersangkutan. Nah, ini adalah gambarnya TMV seperti ini. Dan ini ada simulasi, atau simulasi itu adalah seperti representasi atau model dari sistem untuk menganalisis perilaku yang diharapkan atau kinerja sistem. Jadi kayak apa namanya ya, ya modelnya yang kita gunakan. Kebanyakan simulasi didasarkan pada bentuk analisis Monte Carlo, metode menangani ketidakpastian dalam penyusunan anggaran. Setelah itu ada sensitivity analysis. Sensitivity analysis adalah mengkaji sejauh mana perubahan unsur-unsur aspek finansial ekonomi berpengaruh. Nah, jadi aspek ekonomi berpengaruh nggak sih terhadap ini, terhadap produk kita atau terhadap proyek kita. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari itu, kita jadi tahu tuh keputusan mana yang kita pilih. Nah, bila ada unsur yang berubah, tidak berakibat pada keputusan nih, karena keputusannya sudah kita ambil di awal. Dan sebaliknya, jika terjadi perubahan kecil mengakibatkan perubahan keputusan, maka keputusan tersebut sensitif terhadap unsur yang dimaksud. Nah, ini adalah menanggapi perencanaan risiko terjadi. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, strateginya, strategi negatif. Di sini ada strategi respon dan positif juga. Jadi ketika kita menghadapi risiko itu ada positifnya dan negatifnya. Kita harus semuanya kita rencanakan. Setelah itu ada menilai dampak dari risiko. Jadi dampaknya apa sih? Sifatnya, ruang lingkupnya atau waktunya. Kan ini kan harus kita pelajari terlebih dahulu agar semua yang kita rencanakan ini sesuai. Selanjutnya pertemuan 12. Jadi manajemen pengadaan proyek adalah barang atau jasa dari sumber luar. Nah, jadi ketika kita membuat suatu aplikasi, kita membutuhkan sesuatu tuh, misalnya laptop, masuk ke pengadaan proyek, dan jadi barang-barang yang kita butuhkan atau jasa juga bisa. Manajemen pengadaan adalah suatu proses yang menjamin kesediaan barang. Nah, jadi itu di sini ada peralatannya, di contohnya seperti ini. Nah, di sini ada proses utama nih, ada planning. Menentukan apa yang diperlukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini planning itu adalah perencanaan ya. Perencanaannya, apa aja sih yang dibutuhkan, apa aja sih yang diperlukan, kapan sih dibutuhkannya. Jadi ada outputnya juga dari proses ini, perencanaan kegiatan pengadaan, laporan kerja, membuat keputusan, membuat dokumen pengadaan, dan perubahan permintaan. Pentingnya, nah, jadi kita ada untungnya nih dari outsource-nya. Outsource-nya itu apa? Untuk mereduksi biaya agar organisasi dapat fokus dari bisnis utamanya. Jadi tidak mengganggu organisasi ini dalam ketika berbisnis, mempermudah akses keterampilan pastinya, memberikan fleksibilitas dan meningkatkan akuntabilitas. Dan selanjutnya consumption procurement, mendapatkan tanggapan dari penjual, memilih penjual, dan memberikan kontrak nih. Yang ketiga adalah administrasi production, administering production, melibatkan hubungan pengelolaan dengan penjual, pemantauan, kerja kontrak. Yang terakhir adalah closing procurement, procurement, menentukan penyelesaian setiap kontrak. Dan yang selanjutnya adalah perencanaan pengadaan. Nah, jadi mengidentifikasi tuh tentang produk jasa yang akan dipenuhi dari luar organisasi ya. Tadi yang sering digunakan ada tekniknya ya, make or buy. Jadi membuat atau membeli analisis, yaitu untuk menggunakan apakah organisasi proyek membuat jasa sendiri atau membeli dari produk lain. Jadi tipe kontraknya fixed price kontrak,
Harga total kontrak poli jasa sudah didefinisikan dengan baik, jadi pihak kontraktornya setuju melaksanakan semua pekerjaan yang dicantumkan. Nah, selanjutnya adalah harga tetap dengan eksalasi. Ini termasuk ke dalam ini ya, fixed sum kontrak ya. Ada harga tetap dengan terangsang, ada kontrak satuan harga tetap, termasuk ke dalam fixed range ya. Selanjutnya adalah cost, membayar semua biaya, jasa dan material yang dikeluarkan nih. Jadi cost itu kita menjual nih atau membayar semua jasa. Harga tidak tetap dengan upah tetap. Pemilik membayar kembali semua biaya proyek dikeluarkan dengan kontraktor ditambah fee dengan jumlah tetap. Di sini ada juga harga tidak tetap dengan satuan batas maksimum. Selanjutnya ada harga tidak tetap dengan resiko tanggung bersama nih. Dan selanjutnya ada lagi harga tidak tetap dengan upah berubah-ubah. Ini agak berbeda-beda ya, agak memang mirip-mirip tapi sangat beda-beda sekali. Selanjutnya ada rencana manajemen pengadaan. Nah, jadi kita mengadakan barang juga ada rencananya nih. Nah, dokumen yang menjelaskan bagaimana pengadaan akan dikelola. Jadi ada dokumennya yang kita pegangan kita agar tidak meleset-meleset nih pengadaan barangnya. Ada SOW atau Statement of Work, deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam pengadaan. Nah, jadi ada listnya. Nah, jadi terus kontrak dari SOW itu ada jenis dari statement ruang lingkup yang menggambarkan kinerja secara rinci dan yang memungkinkan calon pemasok untuk menentukan apakah mampu memberikan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menentukan harga yang tepat. Selanjutnya ada SOW template-nya seperti ini contohnya. Ada scope of work, menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan secara rinci. Jadi apa saja kerjaannya, apa saja yang akan dilakukan. Nah, jadi ada scope of work. Yang kedua adalah location of work atau tempat di mana pekerjaan harus dilakukan. Ada periode atau kapan waktu selesai jam kerjanya, ada variable schedule atau daftar pekerjaan yang akan dikerjakan, ada aplikasi standar, ada acceptance kriteria, bagaimana kriteria pekerjaan yang terimanya oleh pembeli, ada special recruitment atau penerimaan khusus atau persyaratan khusus hardware dan software. Setelah itu ada dokumen pengadaan, ada rencana pengadaan juga menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mempersiapkan menentukan kriteria dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan seperti proposal atau lain-lain. Setelah itu ada seleksi pemasok nih, mencakup evaluasi proposal yang diajukan oleh para vendor, memilih yang terbaik, negosiasi yang pasti ya, jadi kita nggak sembarangan. Setelah itu adalah pelaksanaan kontrak. Setelah penyelesaian kontrak mencakup ada hal-hal yaitu verifikasi produk, memutuskan apakah semua pekerjaan telah komplit atau belum. Setelah itu aktivitas administrasi, mengupdate catatan. Setelah itu mengarsipkan laporan kepentingan yang masa yang akan datang. Jadi untuk ilmu kedepannya lagi, untuk agar kedepannya lagi bisa lebih mudah dalam manajemen pengadaan. Setelah selesai, itulah tadi pertemuan 12 dan 11 juga. Mohon maaf bila audio kurang jelas atau kamera kurang jelas di sini karena ruangan tidak memadai juga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.